Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas tema, yaitu untuk pembelajaran sekaligus untuk edukasi, yaitu temanya kupas tuntas kerja DC pinjol. Nah, seperti apa sih DC pinjol itu bekerja, seperti apa cara-cara dan pola mereka bekerja, dan nanti saya akan kupas juga dari sisi pinjaman online-nya, dari sisi aplikasinya bagaimana mereka bekerja sama dengan DC ini, khususnya dengan DC yang dari agensi atau dari eksternal. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan semua bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi Anda dan khususnya mengedukasi Anda terkait masalah pinjaman online dan seputar pinjaman online. Baik itu tentang penagihan dan hal-hal lain yang mungkin perlu Anda ketahui. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai video ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang akan kita kerjakan ke depannya dan saat ini sedang Anda kerjakan, Allah memberkahi kita semua dan meridhoi setiap langkah dan pekerjaan yang kita lakukan. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rob, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah yang saat ini masih lalai atas perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjaman online dan riba-riba lainnya yang tidak Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, hijrahkan kami, istiqomahkan kami semua ya Allah untuk selekas mungkin keluar dari jeratan riba pinjaman online dan riba lainnya ini ya Allah, dan untuk benar-benar istiqomah tidak lagi mengenal riba-riba lainnya ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang kesakitan, sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, ampuni mereka, berikan mereka kesembuhan, angkat sakit penyakitnya ya Allah, pulihkan mereka, karena hanya Engkaulah tempat kami memohon kesembuhan, hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Berkahi mereka pada saat mereka sakit ya Allah, berikan mereka rezeki yang terbaik dan baik ya Allah, berikan kesabaran untuk keluarga yang menunggunya ya Allah, dan berikan mereka keikhlasan untuk menerima semua cobaan ini ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah dalam pekerjaannya, di PHK ya Allah, dan belum menemukan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik, berikan mereka pekerjaan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang halal ya Allah, pekerjaan yang Engkau berkahi, dan jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang haram ya Allah. Untuk pasangan suami istri yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya, di ujung kehancuran, di ambang perceraian ya Allah, berikan mereka kekuatan untuk kembali rekat, untuk kembali harmonis, dan utuhkan keluarganya ya Allah. Tuntun mereka ke dalam keluarga-Mu yang sakinah, mawadah, warahmah. Berkahi keluarganya ya Allah. Janganlah buat mereka untuk berpisah satu sama lainnya ya Allah. Berikan mereka keteguhan masing-masing, berikan mereka kerendahan hati masing-masing, buang ego mereka masing-masing ya Allah, untuk bahu-membahu mengokohkan kembali rumah tangganya, rumah tangga yang diberkahi oleh-Mu ya Allah, rumah tangga yang Engkau ridhoi ya Allah. Untuk nasabah-nasabah kami khususnya yang saat ini sedang terjerat dalam pinjaman online ya Allah, berikan mereka kekuatan, keikhlasan, ketabahan atas apapun yang saat ini terjadi, dengan teror yang terjadi saat ini, rangkaian-rangkaian teror yang terjadi saat ini, intimidasi, ancaman, hal-hal yang membuat mereka malu ya Allah, disebarkan datanya ke semua teman-temannya, sahabatnya, koleganya ya Allah. Ampuni para petugas yang sudah melakukan hal tersebut, dan berikan keikhlasan dan kesabaran dan ketabahan untuk nasabah yang mengalami hal tersebut ya Allah.
berikan kemudahan, kelancaran atas segala ikhtiar, atas segala usaha dan aktivitas serta pekerjaan yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya keberhasilan dan berikan juga kami kesehatan ya Allah, agar kami dapat menjemput rezekimu dengan maksimal, rezekimu yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua ya, usai sudah kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Tiba saatnya saya ingin mengupas apa sih itu kerja dari DC Pinjol. Nah, ini saya akan paparkan nanti ya. Model-model pekerjaan yang dilakukan oleh pinjol ini seperti apa dari awal mereka menerima pekerjaan, dari awal mereka mengemban tugas dan menerima data-data Anda sampai mereka mengakhiri pekerjaannya atau mengakhiri tugasnya menagih. Seperti apa? Nanti kalian bisa simak ya. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kalian yang sampai saat ini masih bingung dengan pola-pola kerja yang mereka lakukan. Pola-pola kerja dari DC ya. Kalau di lapangan itu namanya bukan DC ya, namanya tuh field call ya. Field call atau kolektor lapangan. Jadi tugasnya menagih lapangan atau mengingatkan atau mereminder untuk nasabah-nasabah yang menunggak. Kalau di kantor itu namanya desk collection atau desk call biasanya dipanggil ya. Dia hanya mengingatkan pihak by phone, pihak telepon, ataupun sarana-sarana media lainnya seperti WhatsApp atau SMS ya. Itu tugas mereka. Jadi ada dua, desk call yang ada di kantor dan field collection atau field call yang ada di lapangan dan turun ke lapangan. Ya, bagaimana kinerja dan kerja mereka? Yuk kita simak paparan yang akan saya kupas tuntas kali ini. Yuk teman-teman, kita lihat ya pemaparan yang akan saya ringkaskan ini, bahan pelajaran yang ringkas untuk mengetahui bagaimana sih kerja dan kinerja dari DC itu dari awal mula mereka menerima data sampai dengan mengakhiri pekerjaannya. Oke teman-teman ya, ini pinjol ya, pinjol legal tentunya ya. Nah, dari pinjol ini ya, itu ada namanya petugas ya, internal DC atau field collection. Nah, ini internal ya, orang dalam atau karyawannya dari pinjaman online-nya, dari aplikasi pinjolnya. Lalu mereka juga biasa mempekerjakan ke orang eksternal ya. Kalau pinjol yang mengerjakan DC-nya itu biasanya maksimal sampai dengan 90 hari. 90 hari maksimalnya. Nah, dari pinjol ini juga biasanya mereka mempekerjakan tim eksternal karena SDM dari pinjol sendiri untuk ini DC atau FC-nya itu tidak semuanya bisa memenuhi ya, tidak terpenuhi SDM-nya itu tidak terlalu banyak. Makanya mereka merekrut namanya DC eksternal ya, DC eksternal saya singkat DCEXT. Nah, dari DC eksternal ini mereka akan mengelompokkan beberapa tugas ya, beberapa tugas di PD. Day past due. Day past due itu adalah hari menunggak. Jadi begini ya, saya sederhanakan lagi. Jadi dari DC eksternal ini nanti ada yang mengerjakan 1 sampai 30 hari. Paham ya? Nanti ada 31 sampai 60 ya. Ada 61 sampai 90. Ada juga yang mengerjakan 91 up, 91 hari ke atas. Dan ini tidak terhingga. Dikerjakannya sampai dengan tak terhingga hari. 100 hari, 200 hari, 300 hari, terserah mereka. Ya, paham ya? Jadi dari DC eksternal ini akan mengerjakan 130, 31 60, 61 90 hari, dan 91 hari up. Paham ya sampai di sini? Saya akan kupas berikutnya. Nah ya, saya sudah hapus tadi ya. Ini nih, ini yang akan terjadi. Ini data ya. Ini data nasabah. Oke. Data nasabah tersebut oleh pihak pinjaman online ya. Ini dari pinjol ya. Dari pinjolnya, ini data Anda. Data Anda itu akan diberikan ke perusahaan A.
untuk dikerjakan dengan asumsi bahwa perusahaan A ini memiliki target atau ditarget. Misalnya, untuk mengerjakan 31 hari sampai 60 hari Anda menunggak. Nasabah yang menunggak 31 sampai 60 hari itu dikerjakan semua oleh perusahaan A, ya. Dan itu misalnya ditarget harus selesai dalam kurun waktu 30 hari. Jadi, kalau mereka menerima target dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 wajib selesai seperti yang ditargetkan. Misalnya, ditargetkan 1 miliar, 2 miliar, atau 3 miliar. Misalnya ditargetkan 3 miliar. Mereka harus menyelesaikan sejumlah target 3 miliar tersebut. Atau dikasih waktu, ya, dikasih toleransi sekitar spare-nya misalnya hanya 5% saja dari 3 miliar tersebut. Nah, mereka bagaimana caranya akan mengejar dalam kurun waktu sampai 30 hari ini. 1 sampai 30 hari ini, selama 30 hari kerja, mereka akan mati-matian gimana caranya. Dengan cara apapun. Mau mereka menggunakan cara-cara yang ekstrim, mau mereka mengancam, intimidasi, atau kata-kata lain yang membohong-bohongi kalian. Dengan cara memberikan bonus, memberikan potongan denda, diskon apalah. Yang penting mereka 1 sampai 30 hari selesai dikerjakan oleh mereka. Paham ya sampai sini? Nah, teman-teman, lalu bila mereka gagal, ya, gagal nih, dari perusahaan A gagal, maka di 30 hari berikutnya sama, ya, oleh perusahaan B. Nah, perusahaan B. Nah, dari perusahaan B ini sama. Misalnya dikerjakan kembali yang data tadi, ya, yang data tadi menunggak. Misalnya beragam nih. Ada yang 31 sampai 60, lalu diserahkan juga yang 61 hari sampai 90 dan seterusnya. Mereka juga sama, ditarget sejumlah hari tersebut, 1 sampai 30 hari kerja. Mereka pun sama ditarget si perusahaan B ini yang baru bekerja sama dengan pihak pinjolnya yang memegang data Anda. Yang tadinya data ini dipegang oleh perusahaan A, lalu mengalih ke perusahaan B. Seperti itu kawan-kawan. Jadi selama 30 hari kerja, mereka juga akan mati-matian bagaimana caranya mencapai target yang ditetapkan oleh pinjol. Jadi data Anda ini dioper dari perusahaan A ke perusahaan B. Tentunya dari perusahaan A ini diserahkan dulu data ini ke pinjol. Ya, paham ya? Jadi ini wajib menyerahkan data ke pinjol lagi dan pinjol langsung menyerahkan ke perusahaan B data Anda tersebut. Jadi data Anda kalau misalnya dari perusahaan B ini sama saja gagal bayar banyak dan tidak mencapai target, lalu akan dicoret dan tidak akan kerjasama lagi. Dan itu seterusnya, terus-menerus seperti itu. Dan sampai akhirnya, ya, ini saya hapus dulu. Nanti pada saatnya, ya, ini data Anda, ini data ya, data kalian, ya, data nasabah. Ini ada di eksternal A, ini ada di eksternal B, ini ada di eksternal C, dan seterusnya. Ada di D, ada di E, ya, dan seterusnya. Dan ini terus-menerus berputar seperti itu, kawan-kawan. Jadi data Anda ini udah ada di A, B, C, D, E. Jadi kemungkinan besar mereka juga pasti kan mengcopy data Anda, ya. Itulah bahayanya. Kenapa? Pinjol ini memakai atau menggunakan jasa pihak ketiga. Alangkah rawannya data Anda. Data Anda yang harusnya tersimpan rapih di pihak pinjol yang sudah dengan kesepakatan sebelumnya bahwa pihak pinjol akan menyimpan data Anda tanpa diketahui oleh pihak lain. Tapi nyatanya terjadi seperti ini. Data Anda pernah ya dipegang oleh A, B, C, D, dan E. Makanya jangan aneh. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran, ibu bapak silahkan bayar pinjamannya, bayar angsurannya, dengan segera kami akan kasih diskon 100% potongan denda. Karena mereka bagaimana caranya agar data ini tidak beralih ke B. Bagaimana caranya agar mereka tetap digunakan oleh pihak pinjol untuk memegang data Anda dari si A ini. Tapi kalau terjadi banyak gagal bayar dan perusahaan dari pinjolnya akhirnya memberikan sanksi, ya sudah kami tarik lagi, akhirnya data ditarik kembali lalu diserahkan ke B. Begitu seterusnya, si B gagal,
menyelesaikan tugas untuk mengambil tagihan ke Anda atau Anda gagal bayar, Anda banyak gagal bayar, tugasnya akhirnya mereka tidak bisa menagih Anda dan data diserahkan kembali ke pihak pinjol dan seterusnya. Jadi data itu berputar-putar terus. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah mau dikibulin, dibohongin dengan cara-cara bahwa Anda akan diberi diskon, potongan, denda 100%. Nah, belum tentu kawan. Begini ya, rules-nya ya. Kalau Anda mau mendapatkan potongan, kalau Anda mau membayar ya, mendapatkan potongan denda ya. Jadi begini ya, dari ini nasabah ya. Ini dari pihak eksternal atau DC. Ini dari pihak pinjol. Ya, dari pihak pinjol, ini dari eksternal atau DC yang biasa menagih Anda, ini Anda nasabah. Nah, ini yang terjadi saat ini adalah si DC ini langsung bilang ke nasabah, dapat diskon sejumlah potongan denda. Full denda 100% dipotong asal bayar pada hari ini juga. Atau bayar sesuai dengan ketentuan yang mereka tetapkan ya. Tapi jangan salah, belum tentu itu benar. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya minta pelunasan atau potongan denda, atau Anda hanya ingin bayar pokoknya saja, Anda langsung bebas ke pihak pinjolnya. Langsung bebas ke pihak pinjolnya, Anda bisa datang ke kantor perwakilannya, atau Anda bisa menghubungi customer service-nya untuk bicara langsung dengan bagian penagihan. Nanti, ya, setelah itu, ini saya kasih diagramnya lagi, biar Anda tahu alurnya seperti apa. Jadi, setelah Anda nanti hubungan dengan pihak dari pinjolnya, Anda wajib ya, menerima namanya email ya, email langsung dari pinjolnya, email langsung dari pihak aplikasinya, dan email ke Anda untuk memberikan data terkait masalah potongan denda tersebut. Jadi Anda wajib menerima informasi bahwa atas nama nasabah ini ya telah menerima penawaran potongan denda sejumlah full 100%. Jadi hanya dibayarkan pokoknya saja. Nah, Anda harus menerimanya lewat tawaran dari email. Email yang langsung dari pihak aplikasi. Yang jangan pernah Anda menerima email yang ujungnya Gmail. Yang ujungnya Yahoo, ya. Jadi jangan menerima email yang menawarkan produk untuk pemotongan diskon denda itu dari email, Gmail, atau Yahoo. Anda harus menerima email yang dari perusahaannya langsung. Misalnya ya, kreditpintar.co.id. Jadi, langsung menerima dari alamat email perusahaan yang resmi. Kredit Pintar misalnya ya, .co.id, kredipo.co.id, bukan dari Gmail atau dari Yahoo. Karena ini kemungkinan besar bukan dari perusahaannya. Ini kemungkinan besar masih dari agensi atau dari pihak penagihan yang bekerja sama dengan pihak pinjol. Yang aman itu Anda menerima penawaran untuk diskon itu dari .co.id ataupun email yang belakangnya ada .co.id atau .com atau apalah. Yang pasti ada kreditpintar.co.id, bukan kreditpintar@gmail.com. kreditpintar@yahoo.com, jangan kawan-kawan ya. Ini untuk menyelamatkan Anda semua agar Anda tidak sia-sia melakukan pembayaran. Jangan sampai Anda sudah merasa bayar pokoknya saja, sudah dapat email, besoknya Anda cek ternyata masih menggantung, denda-denda masih ada, dan Anda masih tetap dikunjungi karena kesalahan Anda. Anda bukan melunasi atau memberikan atau diberikan informasi oleh pihak langsung dari aplikasinya. Paham ya sampai sini? Nah teman-teman, tadi sudah ya melihat bagaimana pemaparan saya terkait masalah shifting. Shifting itu peralihan dari eksternal yang dipekerjakan oleh pinjol ini, yang bekerja sama dengan pinjol ini, dari A, perusahaan eksternal A, agensi A, perusahaan agensi B, agensi C, dan lain-lain. Semuanya saling shifting. Ya akhirnya data Anda itu berputar-putar di perusahaan tersebut, di perusahaan agensi tersebut, dan ini sangat rawan. Saya sangat miris sekali ya kalau ada pihak dari pinjaman online itu mempekerjakan pihak luar, pihak eksternal, karena ini menyangkut data Anda, menyangkut data pribadi Anda, data-data yang Anda miliki, data-data yang ada di pemerintahan ya, yang sudah tercatat di catatan sipil. Ini
ada di mana-mana. Ini sangat ngeri sekali. Makanya saya bilang ya, kalau Anda yang belum pernah melakukan pinjaman online, jangan pernah sampai Anda terjerumus, terjerat, atau minjol. Saya khawatirkan seperti ini, data Anda yang tidak aman. Data Anda ada di mana-mana. Ya syukur kalau orangnya tidak berniat jahat. Kalau orangnya tidak ingin bermaksud apa-apa atas data Anda yang dipegang oleh mereka. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang sengaja memanfaatkan data Anda untuk kepentingan pribadi, untuk niat-niat mereka yang lainnya, berbahaya sekali ya data Anda dipegang oleh mereka. Itu aja kawan-kawan yang mau saya sampaikan. Jadi ya, tadi pemaparan tadi sudah cukup jelas bagaimana sebenarnya sih cara kerja mereka. Mereka bisa saja hari ini, bulan ini, di bulan Juni mereka bekerja untuk perusahaan pinjol, misalnya Kredit Pintar. Besoknya lagi, mereka di bulan kemudian mereka mungkin tidak bekerja untuk perusahaan Kredit Pintar. Si DC ini dibawa lagi lah oleh bosnya ke perusahaan lainnya, ke Aku Laku. Besoknya lagi diputar lagi untuk perusahaan mana, karena berdasarkan dengan target. Kalau target tidak tercapai, pihak pinjol juga akan mencabut data-data tersebut dari pihak agensi untuk segera diserahkan, karena akan diserahkan kepada pihak perusahaan lain untuk dikerjakan lebih lanjut. Seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan Anda paham semua ya apa yang saya paparkan, dan mudah-mudahan ada edisi-edisi lainnya, edisi pengajaran, edisi edukasi yang akan saya paparkan biar kalian lebih paham lagi dan biar kalian bisa menambah wawasan ya. Oke teman-teman, sampai sini paham. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Kita tutup saja ya untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadikan ilmu yang terbaik buat kalian, dan agar kalian segera hijrah dari pinjaman online dan riba-riba lainnya yang tidak pernah ada manfaatnya, mudorotnya iya ya teman-teman. Oke, kita doa saja ya agar apapun yang akan kita kerjakan di hari ini, setelah kalian menonton ini, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah-langkah kita. Yuk kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni atas segala hilaf dan dosa kami ya Allah. Hijrahkan kami semua ya Allah. Tobatkan kami. Istiqomahkan kami semua ya Allah untuk segera keluar dari jeratan riba pinjaman online ini. Ya Allah, berkahi seluruh pekerjaan kami, ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, kemudahan, dan berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Dan sehatkan kami semua, agar kami dapat menjemput rezekimu yang halal, rezekimu yang berkah dengan maksimal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sebelum saya meninggalkan video ini, saya mohon bantuannya disupport ya channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila Anda merasa bahwa video saya ini bermanfaat, mengedukasi kalian, menaikkan mental kalian, dan booster ya, membooster mental kalian, mohon jangan sampai di kalian saja. Silahkan ya untuk di-share ke berbagai media sosialmu, atau di-share ke teman, ke family, ke saudara, siapapun yang membutuhkan video ini. Mudah-mudahan teredukasi dan bermanfaat sehingga menjadi amal dan pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya pamit undur dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau rangkaian kalimat kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, melukai hati kalian. Mohon maaf ya kawan-kawan, karena kesalahan adalah murni milik hamba Allah ya, milik manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!